Halo semuanya, balik lagi sama aku Sheila Brian, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, balik lagi nih sama aku dalam kelas Algoritma dan Pemrograman. Untuk pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang Boolean dan Flowchart. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama adalah Boolean. Boolean adalah salah satu tipe data dalam pemrograman dan logika komputer. Jenis data yang hanya bisa berisi dua pilihan, yaitu benar dan salah, atau kalau di komputer nih teman-teman biasanya disebut true or false. Nah, seperti memilih antara iya atau tidak dalam sebuah keputusan sederhana. Konsep Boolean ini sendiri diambil dari sebuah matematikawan asal Inggris bernama George Boole yang memperkenalkan logika Boolean dalam bukunya yang berjudul An Investigation of the Laws of Thought yang diterbitkan pada tahun 1854. Kemudian, Boolean memiliki fungsi untuk mengontrol alur program seperti if, while, dan for. Kemudian berfungsi sebagai operasi logika yaitu and, or, dan not. Kemudian juga berfungsi untuk perbandingan seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Yang terakhir, Boolean berfungsi sebagai validasi data. Nah, Boolean ini memvalidasi data apakah input yang dimasukkan itu valid atau tidak. Kemudian selanjutnya ada operator logika. Yang pertama ada AND. AND sendiri ditulis dengan simbol dan dua kali ya teman-teman. Nah, fungsinya untuk menghasilkan true jika kedua operator bernilai true. Kemudian yang kedua ada OR, menghasilkan true jika salah satu operator bernilai true. Kemudian ada NOT, dengan lambang tanda seru yang mengubah nilai boolean dari true menjadi false dan sebaliknya. Kemudian ada percabangan if. Nah, fungsi if ini adalah perumpamaan jika. Nah, di sini ada contohnya ya teman-teman. Apabila x sama dengan 5, if x lebih dari 0, maka print positif. Jika x bernilai lebih dari 0, maka outputnya akan bernilai positif. Nah, di sini kita memasukkan x sebagai 5, yang dimana 5 merupakan angka yang lebih dari 0, maka outputnya akan menjadikan kata positif. Kemudian, ada percabangan else. Nah, ini adalah kelanjutan dari sebelumnya, di mana x sama dengan 5, if x kurang dari 0, maka negatif. Nah, karena di sini 5 adalah lebih dari 0 dalam arti tidak termasuk dalam fungsi percabangan ini, maka program ini akan langsung dilewati. Dia tidak akan dijalankan oleh program dan akan diabaikan begitu saja. Nah, karena ini salah, maka akan langsung terjun ke program selanjutnya yaitu else. Apabila salah, maka printnya positif. Nah, jadi jika kita memasukkan angka 5 dalam variabel x, maka output dalam program ini adalah positif. Kemudian ada percabangan elif. Kita masih sama menggunakan angka 5 sebagai isi dalam variabel x. Programnya juga masih sama, perbedaannya ada tambahan elif di sini. Apabila x sama dengan 0, maka printnya neutral. Jadi, apabila x yang kita masukkan kurang dari 0, maka akan menghasilkan output negatif. Apabila x sama dengan 0, maka menghasilkan output neutral, dan apabila salah dalam arti x lebih dari angka 0, maka akan menghasilkan print atau output positif. Nah, di sini kita memiliki angka 5 sebagai variabel x yang dimana merupakan lebih dari angka 0, maka output yang dihasilkan adalah output positif. Kemudian ada flowchart. Apa sih flowchart itu? Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau panah. Nah, untuk simbol flowchart-nya ada di sini ya teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Yang sering kita gunakan adalah yang pertama, terminator. Ini sering kita gunakan untuk menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi untuk memulai flowchart biasanya diawali dengan terminator dan juga diakhiri dengan terminator. Kemudian untuk proses kita menggunakan lambang persegi.
yang berfungsi untuk simbol menyatakan suatu proses yang dilakukan oleh komputer. Kemudian ada lagi yang umum digunakan adalah decision. Nah, ini nih teman-teman, untuk berfungsi sebagai pemrograman if yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi simbol decision dengan lambang belah ketupat merupakan simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu iya atau tidak. Jadi simbol flowchart decision atau belah ketupat ini dia bisa bercabang, satu menggunakan garis yang iya dan satunya lagi yang tidak, dan beberapa contoh yang lain. Kemudian ada satu lagi yang sangat umum digunakan, yaitu dengan bentuk jajaran genjang. Nah, ini adalah fungsi flowchart untuk input atau output. Nah, jadi simbol ini menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Nah, jadi teman-teman, setelah kita menggunakan terminator untuk memulai awal, biasanya kita akan memasukkan input. Nah, itu menggunakan jajaran genjang. Setelahnya kita akan melakukan proses menggunakan flowchart dengan simbol persegi. Nah, apabila ada kemungkinan dua atau lebih, kalian bisa menggunakan simbol decision dengan bentuk belah ketupat. Oke, teman-teman, sudah selesai pengantar dari aku. Sekarang saatnya kita programming. Seperti biasa, kita akan menggunakan website Scratch dan Python. Kita langsung saja. Aku udah bikin program activity 3 yang dimana ini merupakan nilai fisika yang merupakan bentuk dari lulus atau tidaknya dan dengan nilai berapa. Yang pertama, kita menggunakan blok di event seperti biasa, when green flag clicked. Kemudian kita memasukkan variabel. Aku udah bikin variabel yaitu nilai fisika. Tuh, ini adalah nilai yang akan kita masukkan nantinya. Kemudian ada if. Kita menggunakan blocks operator, yaitu yang ini. Jika nilai fisika lebih dari 85, maka program akan mengatakan lulus dengan nilai A. Apabila salah, akan ada program selanjutnya, yaitu apabila nilai fisika lebih dari 75 dan nilai fisika kurang dari 85, maka program akan menyatakan lulus dengan nilai B. Namun, apabila nilai yang kita masukkan di sini tidak meliputi kedua fungsi program di atas, maka program akan menyatakan tidak lulus. Kita akan langsung coba aja. Contoh, nilai fisika yang didapatkan adalah 90. Langsung kita runningkan. Oke, program langsung seperti yang pertama, program pertama, dia akan mengatakan lulus dengan nilai A. Kemudian kita coba yang kemungkinan kedua dengan nilai 79. Kita runningkan, dia maka akan lulus dengan nilai B. Nah, apabila sesuai di sini, jika di bawah 75, kita coba misalnya angka 58, maka kita runningkan akan menghasilkan output tidak lulus. Untuk kode baru di sini yang baru kita pelajari ada di bagian control. Bagian ini ya teman-teman, ada if dan else. Ini juga ada yang if aja, tapi kita pakai yang if else agar bisa mendapatkan kemungkinan kedua. Oke, ini kita hapus aja. Selanjutnya kita beralih ke program replit. Nah, ini masih sama seperti tadi, menentukan nilai A atau B dan lolos atau tidak lulusnya. Masih sama, kita menuliskan nilai sebagai variabel dan menentukan angkanya. Kemudian di baris selanjutnya ada jika nilai lebih dari 85, maka akan dihasilkan atau print lulus dengan nilai A. Kemudian elif, apabila nilai lebih dari 75 dan nilainya kurang dari 85, maka lulus dengan nilai B. Nah, apabila program nilai yang dimasukkan tidak termasuk dalam kedua program tadi, maka akan langsung di print tidak lulus. Kita akan mencoba nilai 100. Kita runningkan. Nah, di sini akan langsung menghasilkan output yaitu lulus dengan nilai A. Kita coba lagi untuk
Contohnya nilai 82. Nah, di sini akan menghasilkan output lulus dengan nilai B. Namun, apabila kita memasukkan nilai contohnya 0, maka akan menghasilkan output tidak lulus sesuai dengan perintah atau aturan yang telah kita buat sebelumnya. Oke teman-teman, gimana nih untuk mengantar Scratch dan Python untuk materi Boolean dan flowchart? Sangat mudah dipahami kan? Apabila kalian belum paham nih, coba kalian ulang dari beberapa menit yang lalu agar kalian lebih paham, karena sekarang kita akan lanjut ke dalam project 3 yang berjudul Are You Old Enough to Drive, yang mana kita menggunakan website Scratch dan juga Python setelahnya. Oke, di sini lumayan panjang ya teman-teman, jadi langsung aku jelasin aja. Yang pertama ada when green flag click cut, maka program akan menanyakan where do you want to drive. Di sini ada pilihan South Africa, Meksiko, India, dan France. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi akan masuk ke dalam variabel yaitu country. Kemudian program akan menanyakan lagi how old are you. Nah, jawaban tadi akan masuk ke dalam variabel yang telah kita bikin yaitu user age. Apabila kita menjawab pertanyaan tadi dengan jawaban South Africa, kita akan ditanya umur, dan umur tersebut yang akan menentukan perhitungan kita kali ini. Apabila kita memasukkan umur di atas 16, maka program akan mengatakan you can drive. Nah, tapi apabila umur kita masih di bawah 16, program akan mengatakan you can't drive. Jadi kita tidak bisa mengemudi apabila umur kita belum mencapai 16 tahun. Selanjutnya, untuk country selanjutnya, apabila kita memasukkan country yaitu Meksiko dan umur kita di atas 17 tahun, maka kita bisa mengemudi. Program akan menghasilkan output you can drive. Nah, apabila umur kita di atas 15, program akan menghasilkan output you can drive with parental agreement. Kita bisa mengemudi dengan persetujuan orang tua. Nah, apabila umur kita masih di bawah itu tadi, tidak termasuk kedua tadi, maka akan langsung lompat ke program yang ini, yang mana apabila umur kita di atas 14 tahun, maka you can drive with parental supervision. Kita bisa mengemudi dengan pengawasan orang tua. Nah, apabila nih teman-teman, umur yang kita masukkan tidak termasuk dalam 3 program ini, maka akan langsung lanjut ke program yang selanjutnya, yaitu kamu tidak bisa mengemudi ke Meksiko. Kemudian ada selanjutnya yaitu apabila kita memasukkan country India, kita akan ditanyakan umur. Nah, di sini ya teman-teman, apabila umur kita lebih dari 17 tahun, maka program akan mengatakan you can drive. Dan jika umur kita di bawah 17 tahun, kita tidak bisa mengemudi ke sana. Kemudian yang terakhir ada country France. Nah, di mana apabila kita memasukkan umur atau usia di atas 17 tahun, masih sama kita bisa mengemudi you can drive ke France. Namun apabila umur kita masih di bawah 17 tahun atau di atas 14 tahun, kita bisa mengemudi with supervision, dengan pengawasan. Apabila umur kita di atas 14 dan di bawah 17, maka program akan menghasilkan output you can drive with supervision. Nah, tapi apabila umur kita masih di bawah 17 tahun dan masih di bawah 14 tahun, maka program yang akan keluar yaitu you can't drive, atau kita tidak bisa mengemudi ke sana. Nah, kemudian yang terakhir ada data is not available for this country. Nah, ini berfungsi apabila kita pada pertanyaan awal yang tadi kita memasukkan country selain South Africa, Meksiko, India, dan France, maka output yang dihasilkan adalah program yang mengatakan data is not available for this country. Oke, kita langsung coba runningkan aja teman-teman. Where do you want to drive? South Africa, Mexico, India, or France?
kita coba yang pertama aja. South Africa. How are you? Nah, di sini teman-teman, apabila lebih dari 16 tahun, maka kita bisa mengemudi. Kita masukkan 18 tahun, you can drive. Oke, selanjutnya kita coba yang lain. Untuk country di Meksiko. Di sini tertera apabila lebih dari 17 you can drive. Coba aku akan memasukkan 10 tahun. You can drive. Kenapa tidak bisa? Karena 10 tahun yang tadi aku masukkan itu ada di bawah 17 tahun, di bawah 15 tahun, dan di bawah 14 tahun. Maka ketiga program tersebut akan langsung diabaikan. Kemudian langsung saja ke program yang you can drive. Itu untuk output dimana 10 tahun tadi yang kita masukkan. Kemudian kita coba lagi untuk country India. How are you? Di sini kita coba aja. Misal umur aku 16 tahun. Nah, di sini juga akan masukkan output. Kamu tidak bisa mengemudi ke sana karena umurnya ada di bawah 17 tahun. Kemudian yang terakhir kita running lagi untuk French. Untuk French sendiri kita coba di 15 tahun. Nah, you can drive with supervision. Karena kita memasukkan umur di atas 14 tahun dan di bawah 17, maka program yang ditampilkan adalah you can drive with supervision. Kemudian yang terakhir kita coba untuk memasukkan data yang tidak ada di program, contoh Indonesia, maka output akan menghasilkan menanyakan nama terlebih dahulu. Kita coba 18 tahun. Nah, kemudian program akan langsung melompati semua program yang ada di atas dan langsung ke data paling bawah, yaitu data is not available for this country. Oke, segitu aja teman-teman untuk project Are You Old Enough to Drive pada blocks kode atau program dalam Scratch. Kemudian selanjutnya kita akan beralih ke kode Python menggunakan website Replit. Project ini masih sama dengan masalah yang sama juga. Nah, sekarang kita langsung masuk ke penjelasannya aja. Nah, yang pertama kita memasukkan variabel country. Untuk inputnya kita masukkan pertanyaan, yaitu where do you want to drive, dan di sini ada pilihannya, ada South Africa, Mexico, India, or French. Kemudian kita memasukkan input lagi untuk user age, variabel user age, yaitu how old are you. Nah, di sini kita menggunakan fungsi integer ya teman-teman, karena kita menggunakan angka untuk pertanyaan tersebut. Kemudian langsung ke prosesnya. If country sama dengan if country yaitu South Africa dan umur di atas sama dengan 17 tahun, maka akan masukkan output you can drive. Nah, sebaliknya jika di bawah 17 tahun, maka kita tidak bisa mengemudi ke sana. Elif ini dalam arti ada opsi lain, yaitu country yang dipilih adalah Meksiko. Jika umur lebih dari sama dengan 18, maka akan menghasilkan output you can drive. Apabila umur lebih dari sama dengan 16, maka you can drive with parental agreement. Kamu bisa mengemudi dengan persetujuan orang tua. Nah, yang terakhir, apabila umur yang kita masukkan yaitu lebih dari sama dengan 15, maka you can drive with parental supervision. Nah, apabila tidak ada atau dalam arti umur kita yang dimasukkan kurang dari 15, maka akan menghasilkan output you can't drive atau kita tidak bisa mengemudi ke sana. Kemudian untuk country selanjutnya yaitu India, apabila kita memasukkan umur lebih dari sama dengan 18, maka akan menghasilkan print you can drive. Apabila umur yang kita masukkan di bawah 18, maka kamu tidak bisa drive to India. Kemudian untuk negara atau variabel country selanjutnya yaitu French.
Apabila kita memasukkan umur lebih dari sama dengan 18, maka akan menghasilkan output you can drive. Namun, apabila kita memasukkan usia lebih dari sama dengan 15, you can drive with supervision. Nah, ini apabila kita memasukkan umur di bawah 18 tahun dan di bawah 15 tahun, maka output yang akan dihasilkan adalah you can't drive, atau kamu tidak bisa mengemudi ke sana. Nah, sama seperti Scratch tadi, apabila data country yang kita masukkan itu tidak ada dalam kemungkinan tadi, kita akan ditanyakan umur, kemudian outputnya adalah data is not available for this country. Oke, langsung aja kita runningkan. Kita akan mencoba untuk French. How are you? Kita akan memasukkan 34 tahun, maka outputnya adalah you can drive. Namun, apabila kita memasukkan negara lain, contohnya South Korea, maka kita akan ditanyakan umur, walaupun umur kita sudah lebih dari rata-rata, misalnya 30, tapi di sini yang keluar adalah data is not available for this country karena South Korea tidak termasuk dalam kemungkinan program yang kita masukkan tadi. Kita coba sekali lagi untuk contohnya India. How are you? Kita masukkan 10 tahun, maka kita tidak bisa mengemudi karena umur kita yang belum cukup. Oke, teman-teman, gimana nih penjelasan tentang kelas, boolean, dan flowchart pada pertemuan ketiga kali ini? Sangat mudah kan? Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di bawah, dan apabila kalian masih belum paham nih, silahkan kalian ulang beberapa menit yang lalu, dan jangan lupa tonton video ini sampai habis. Oke, teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar bagaimana cara pemrograman menggunakan kondisi if else atau jika maka, benar atau salah, maka sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat flowchart. Kita akan menggunakan website bernama draw.io. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita hapus dulu. Sebelum kita membuat flowchart, di sini ada beberapa bentuk yang bisa kalian temukan. Setiap bentuk di sini memiliki arti yang berbeda-beda seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Kemudian kita bisa seret saja seperti penggunaan Scratch. Nah, namun seperti ini tampilannya terlihat sangat polos ya teman-teman. Untuk mengubahnya kita bisa dulu kita ke bagian style. Nah, di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Nah, di sini aku akan memilih warna biru. Langsung saja akan aku buat ya. Nah, di sini sudah menjadi warna biru ya teman-teman. Kalian bisa lihat aku buat sambil aku cepetin videonya biar kalian gak bosan. Oke, jadi seperti ini flowchart yang telah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan. Untuk yang pertama kita masukkan bentuk oval yaitu sebagai tanda mulainya suatu flowchart. Di sini kita memasukkan blok untuk input. Nah, dimana perintahnya yaitu untuk menyuruh kita memasukkan nilai. Nah, nanti apabila nilai yang telah kita masukkan di atas 90, maka program akan bergeser ke arah kanan dan outputnya dia memperoleh nilai A. Kemudian selanjutnya akan langsung turun ke bawah dan dia dinyatakan lolos. Namun apabila tidak, maka akan ditanyakan untuk kedua kalinya apakah nilai dia di atas 80, yang mana jika iya nilai dia adalah B kemudian lolos. Apabila tidak, akan ditanyakan untuk ketiga kalinya yaitu apakah nilai dia di atas 70. Jika iya, dia mendapatkan nilai C dan dinyatakan
jika tidak, dalam arti nilainya di bawah 70, maka dia dinyatakan tidak lolos. Nah, setelah mendapatkan output lolos atau tidak lolosnya, maka flowchart telah selesai. Kita kembali ke PPT. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan keempat minggu depan. Bye.